Saya itu merasakan nikmat makan itu setelah berpuasa. Ya Allah, tempe goreng gitu ya, kali sambal walang. Kalah niku pizza, burger, apa? Pizza Hut itu. Alhamdulillah waktu di Jakarta sering dapat traktir gitu ya. Kalah sama tempe goreng sama sambal belalang itu. Masya Allah, nikmatnya ya Allah. Ini baru di dunia bisa nikmat seperti itu. Gimana nanti di akhirat? Gak kebayang. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah berjanji akan memberikan balasan ganjaran dengan yang terbaik, bi ahsan, the best reward. Makanya penting ini reward ya. Allah itu sering menjanjikan reward, makanya mendidik anak kita, anak didik kita tuh jangan lupa reward. Ini nanti insya Allah santri saya ini dapat penghargaan dari saya. Udah mau tampil lah, dapat reward nanti. Mau apa, Mas Kais? Ya, jangan minta handphone ya, kemahalan. Penting Allah itu begitu ternyata. Memberikan ancaman tapi juga reward. Jangan ancaman, neraka kamu sholat, neraka. Masa begitu terus? Nanti dikit-dikit neraka, lama-lama malah ngumpet ya. Tapi coba, alhamdulillah anakku seminggu ini sudah rutin jamaah subuh. Wah, besok kita makan bakso bareng ya, gitu. Sesekali kasih reward. Ini di dunia nak. Nanti di akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat. Murid saya ada yang nanya, Ustaz, nanti MTK nih ya, nanti di akhirat kita bisa main layang-layang nggak? Ya Allah, anak-anak itu ya, yang dibayangin itu layang-layang. Ustaz, kalau di surga nanti kita bisa terbang nggak gitu? Saya bilang, kata Allah kan mata syaun kan, apa mau dia dikasih. Oh iya, pokoknya kata Allah apa aja kamu mau apa aja di akhirat itu akan dituruti. Tapi saya jelaskan di ujungnya. Tapi nak, selera penduduk surga itu beda dengan selera penduduk dunia ya. Lain. Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang rindu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang rindu ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga orang yang merindukan surga juga ada. Jadi beda seleranya. Tapi ya namanya pendidikan ya. Es krim Ustaz, wah es krimnya paling enak. Ada juga yang nanya, Ustaz, ada bir nggak? Jadi luar biasa generasi kita ini dirusak dengan macam-macam cara gitu ya. Pernah dengar itu yang extra jus sama komik ya. Extra jus dicampur komik itu bikin mabuk. Anak SD loh Pak, udah diajarin kayak gitu. Makanya penting kita ini harus kita awasi betul ya. Kita ingatkan anak kita ya, kamu hati-hati nak, kamu kalau berbuat itu dipikir dulu ya. Kata orang Arab, fakir qabla an ta'zim. Pikir dulu. Allah juga sering afala ta'qilun, afala tatafakkarun ya. Allah sering mengingatkan itu ya. Afala tatadzakkarun. Mikir dululah gitu. Jangan sampai hanya punya angan-angan, saya pengen ini, pengen itu, lupa bahwasanya setiap perbuatan nanti akan ada balasannya, dan yang paling berat adalah balasan ketika kita berada di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang yang beriman itu adalah ketika dia mau berusaha untuk bangun malam. Bangun malam dia tahajud nggih, bukan bangun malam terus habis itu ke kamar mandi, kericik, bentar lagi keluar. Adem ya, langsung tidur tarik selimut lagi hangat. Bukan yang begitu. Itu namanya cuman ngagetin malaikat bersiap-siap. Bangun. Begitu mau jatuh. Iya, kamar tempat tidur lagi, itu ngagetin ya. Usahakan betul karena dia mulai salat malam itu bukan da'bus sholihin ya.
kebiasaan orang-orang yang sholat. Dulu warga Muhammadiyah itu pengurusnya itu wajib sholat malam, wajib Pak. Masih ingat nggak? Sepuh-sepuh mungkin pernah ya. Makanya ada program setiap jam 3 ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengumuman itu kan. Kalau di Jatirjo tempat saya itu ada mana? Wedal sak menika sampun nedahaken jam 3. Maksudnya itu ngajak sholat, bukan ini jam 3, oh iya jam 3, enggak gitu. Tapi ayo bangun. Ada juga yang mengingatkan dengan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum, ada yang seperti itu. Mengingatkan ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nanti puasa jangan sampai ini ya. Ada yang mengatakan katanya tidur itu ibadah. Pernah dengar? Tak turut tok itu. Jadi yang kata ibadah itu dari fi'il ya, abada ya'budu. Pekerjaan. Tidur itu pekerjaan bukan sih? Pekerjaannya, kerjaannya tidur aja kamu. Ya. Jadi yang namanya ibadah itu berarti ada sesuatu yang dikerjakan. Ya. Makanya ada perkataan Umar ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kita nolong orang itu kalau niatnya karena Allah itu sedekah. Bisa menjadi pahala. Dan sholat malam ini merupakan sholat yang insya Allah akan menjamin kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Jadi ada hadis yang menjelaskan di antara hambaku itu ada yang mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan sholat-sholat sunnah hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kalau aku sudah mencintainya akun sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya, wa basarul ladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi pandangannya. Itu luar biasa. Dan apabila hambaku mintaku la u'tiyanahu, pasti akan aku beri. Itu betul. Saya dulu itu pernah, ini cerita sedikit ya, curhat juga ya. Jadi pernah naksir ya, ingin menikahi seorang wanita. Ditolak Pak. Terus menderita gitu. Enggak, saya cari lagi. Ditolak lagi. Ternyata kedahuluan teman saya. Saya cari lagi, minta kepada ya Allah, saya sudah 2 kali ditolak ini. Terus saya konsultasi dengan orang tua saya, kalau cari istri yang putih kulitnya, oh ya mungkin saya harus mengikuti. Pesan nenek saya juga gitu. Oh saya coba ikuti pesan ini. Ketemu, tiba-tiba datang teman saya, padahal masih kecil ya, usia SMK waktu itu ya. Ini saya ada kenalan nih, bagus orangnya, kulitnya putih, cocok, pintar, soleha, guru ngaji, cocok. Ya, alhamdulillah sampai sekarang jadi istri saya dan memberikan saya 4. Pertama saya doa, ya Allah, saya bikin wallpaper itu di komputer saya, gambar laki-laki gemuk. Alhamdulillah punya anak pertama laki-laki, wembem gemuk, sampai gemesin orang. Yang kedua, ya Allah, kemarin sudah laki, sekarang saya minta perempuan, penang. Alhamdulillah dapat yang kedua perempuan. Yang ketiga pasrah, boleh dah pergi perempuan pasrah gitu. Dapat perempuan. Yang keempat, saya pengen ada yang meneruskan keahlian saya, seperti baca Al-Quran dengan nada yang indah gitu ya, dengan makharijul huruf yang bagus gitu ya. Kalau bisa ceramah seperti saya sekarang ini. Saya minta yang keempat, laki-laki ya Allah. 4 laki-laki. Itu berat istri saya kayak 4 itu. 3 aja udah kewalahan gitu ya. 4 ya udah. Alhamdulillah yang keempat dapat laki-laki. Luar biasa. Allah itu kurang apa ya? Kurang apa baiknya Allah kepada kita? Tinggal kitanya aja mau mendekat kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita dekat Allah semakin dekat. Kita jauh begitu juga ya. Ada sampai lagunya itu kan. Aku jauh engkau jauh gitu ya. Kemudian yang terakhir di ujung, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Jadi
kehormatan seorang atau kehormatan kita adalah ketika kita sudah bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada sesama manusia, ketergantungan kita kepada sesama makhluk. Karena Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan milik Allah segala kehormatan itu. Dan juga bagi Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Insya Allah ketika kita beriman kita sudah punya izzah, kemuliaan, kehormatan. Kemudian Fatir ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehormatan, kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya datang ketika kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya datang ketika Allah kita jadikan satu-satunya zat yang kita sembah, zat yang kita ikuti perintahnya, zat yang selalu kita rindukan untuk bertemu dengannya. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang khilaf, itu pasti dari saya pribadi yang dhaif, yang lemah, yang penuh dengan kesalahan. Yang benar datangnya